Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Yasmin. Ya, silahkan Yasmin berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Yasmin telah memimpin doa. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, dilihat kanan kirinya terlebih dahulu siapa temannya yang tidak masuk. Masuk semua. Hebat, alhamdulillah masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran agar anak-anak semangat, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu semua ya? Tahu. Oke, ini dulu semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Selamat kembali anak-anak. Nah, anak-anak kan tadi bersemangat sekali kalau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kira-kira kalau diajak liburan itu juga semangat nggak? Piknik. Siapa yang suka ke pantai? Yang suka ke pantai kira-kira apa aja sih yang ada di pantai itu, ada apa aja? Kalau di sekitarnya banyak apanya? Terus pohon. Nah, hari ini kita akan membahas perubahan kondisi alam yang ada di Indonesia. Khususnya itu ada perubahan kondisi alam yang berdasarkan faktor alam. Siapa yang tertarik mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi dari adanya pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak mengetahui apa saja perubahan alam yang ada di lingkungan sekitar, kemudian cara mewaspadainya gimana gitu ya. Jadi berharap anak-anak tetap semangat sampai akhir. Nah, anak di sini ibu punya video untuk kalian lihat bersama-sama. Silakan disimak dengan baik ya. Terima kasih. Abrasi pantai yang terjadi di Kecamatan Amurang, Minahasa Selatan Rabu lalu hilang. Nah, anak-anak dari video ini apa yang dapat kita ketahui? Peristiwa apa? Abrasi. Oke, sekarang ibu mau tanya, kira-kira dari video kita ini abrasi itu termasuk ke dalam perubahan fenomena alam nggak, anak-anak? Iya, Bu. Iya. Karena tadi alamnya yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba berubah jadi rusak karena adanya abrasi. Nah, abrasi di sini itu termasuk ke dalam erosi. Jadi habis ini kita akan mempelajari macam-macam perubahan kondisi alam yang disebabkan faktor alam, bencana alam dan juga erosi. Di sini sekarang ibu punya PPT, bisa anak-anak lihat. Nih, sudah terlihat? Nah, jadi di sini kita akan membahas perubahan kondisi alam. Ada yang tahu perubahan kondisi alam itu apa? Belum? Alamnya berubah ya. Jadi perubahan kondisi alam itu suatu perubahan yang terjadi di alam akibat faktor alam sendiri maupun faktor manusia. Kemudian perubahannya itu ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Kemudian yang pertama tadi kita akan membahas faktor-faktor alamnya. Ada bencana apa? Bencana alam. Ada yang tahu bencana alam? Meletus, banjir, terus tanah longsor. Kita lihat selanjutnya ini ada gambarnya. Contoh-contoh dari bencana alam yang pertama ada banjir. Jadi di sini banjir itu merupakan ketika air meluap atau menggenangi suatu wilayah. Faktornya tadi bisa karena hujan, terus sampah yang membuang sampah sembarangan. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua apa anak? Gempa bumi. Jadi gempa bumi di sini adalah getaran yang berasal dari permukaan bumi. Biasanya kalau terjadi gempa bumi itu gimana rasanya? Getar. Terus yang selanjutnya ada apa? Yang terakhir? Berarti gunung meletus itu terjadi karena magma dalam perut bumi itu terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi sehingga terjadi letusan. Biasanya daerah-daerah yang banyak gunung meletus, gunungnya itu rawan terjadi gunung meletus. Nah,
faktor alam yang pertama ada bencana, yaitu tiga ini anak-anak, ada banjir, terus Gempa bumi, sama tsunami. sudah paham? Sudah. Nah, ini ada yang faktor alam kedua apa? Erosi. Pemikisan. Terus apa itu pemikisan atau erosi? Ada yang tahu? Tanahnya berkurang. Ya, jadi pengikisan itu suatu yang terjadi yang menyebabkan tanah maupun batuan itu menjadi semakin berkurang karena tadi terkikis. Nah, di sini jenis-jenis erosi yang pertama ada abrasi. Abrasi ini disebabkan oleh apa anak-anak? Dari gambar dari penjelasannya. Selanjutnya ada abrasi. Apa abrasi? Pengikisan yang disebabkan oleh aliran sungai dan hujan. Nah, selanjutnya ada apa yang ketiga? Korasi atau derasi. Terjadi karena Pengikisan batuan pada tanah. ya. Terus yang selanjutnya ada apa yang kami? Eksarasi. Ya, di situ eksplorasi penyebab utamanya apa? Lapisan es yang cair. Ya, jadi disebabkan oleh lapisan es yang mencair. Sudah paham anak-anak perbedaan dari keempat erosi tersebut? Nah, jadi di sini anak-anak ini ada gambarnya orang sedang menempel apa? Kira-kira ada yang tahu nggak kegiatan kita selanjutnya ngapain kira-kira? Iya benar. Poster. Jadi nanti kalian akan membuat poster dan menghiasnya semenarik mungkin. Temanya itu seputar tadi, yang erosi-erosi. Nanti kita mengambilnya secara acak. Kira-kira kelompok mana yang dapat erosi, abrasi dan lain-lainnya, gitu ya. Nanti sebelum membuat poster, ibu mau membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Kiki dan Mbak Yasmin. Dan kelompok kedua ada Mbak Lydia dan juga Mbak Anjani. Jadi sebelum kita membuat poster, kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Nanti kayak jadwal pembuatan poster dan juga progres pembuatan poster kalian itu ada di LKPD tersebut. Gitu. Ya, oke. Jadi ini ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok 1 ya, jangan lupa ditulis namanya. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Jadi bisa diperhatikan dulu anak-anak, ini di kegiatan satunya kalian berkelompok mengerjakan sesuai petunjuknya. Nanti temanya itu seperti yang ibu bilang tadi, akan mengambil di depan secara acak. Anak-anak, oke, ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan yang kegiatan 1. Oke anak-anak, seperti yang ibu bilang tadi kan kalian akan mengambil secara acak temanya. Silakan kebagian kelompok satu orang maju. Apa kelompok 1 apa? Abrasi, eksplorasi. Deskripsi tadi apa tadi eksplorasi adalah Karena sudah 10 menit, berarti sudah ya pengerjaannya. Sudah. Oke. Sekarang coba dilihat kegiatan 2-nya terlebih dahulu. Kegiatan 2. Silakan setelah kamu menyelesaikan kegiatan 1, maka kamu akan diminta membuat poster. Jadi posternya temanya sesuai yang sudah didapatkan tadi. Kelompok 1 berarti abrasi dan kelompok 2 oke. Jadi jadwal pembuatan posternya itu ada di belakangnya. Coba dilihat lembaran yang kedua. Oke, di sini sudah ada target capaiannya apa. Jadi misalnya hari ini kalian mengumpulkan informasi, kemudian mulai membuat rancangan isinya. Untuk besoknya kalian sudah mulai membuat poster. Jadi dari rumah anak-anak sudah membawa alat bahannya apa yang diperlukan gitu. Terus diselesaikan di sekolah. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, sudah paham ya mengenai tugas kelompoknya? Kelompok 1 tadi dapatkan apa? Abrasi, Bu. Abrasi. Oke, sudah tahu ya tadi abrasi itu. Sudah. Lomba
ya. Oke anak-anak, apakah sudah selesai mencari informasi dan membuat rancangannya? Apakah sulit mencari informasinya? Berarti mereka ya sudah pintar-pintar semua. Nah, jangan lupa ya untuk hari selanjutnya berarti membawa apa aja tadi? Nanti posternya dilanjutkan di sekolah. Nah, baik anak-anak, apakah sudah membawa peralatan yang disampaikan kemarin? Sekarang kalian bisa melanjutkan proyek yang ibu berikan kemarin. Berarti hari ini targetnya mulai memasukkan rancangan yang telah dibuat kemarin di kertas masing-masing. Tanahnya di Kalau nggak coba, bagus banget. Ya, lanjutkan ya. Apakah anak-anak ada yang mengalami kesulitan? Enggak. Oke, selesai semua. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Oke, sekarang coba dipresentasikan ke depan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 2 silakan diperhatikan ya. Ayo duduknya baik kelompok 2. Oke, pintar. Coba kelompok 1 silakan. Kemarin kan kita dapat abrasi. Ya. Jadi sekarang kita bikin poster abrasinya. Ini ada tanahnya, ini air lautnya. Terus abrasi itu adalah pengikisan tanah yang disebabkan gelombang air laut tuh. Oke. Terus solusinya itu bisa kita tambahkan ya abrasi. Kira-kira dari kelompok 2, apakah ini penjelasan kelompok 1 mengenai abrasi sudah betul? Sudah betul. Gambarnya gimana yang digambar oleh kelompok 1? Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 akan dipresentasikan. Abrasi itu pengikisan es akibat cahaya matahari. Kemudian esnya gimana itu? Cahaya matahari. Oke. Kira-kira sudah benar? Sudah. Gimana gambarnya di gambar kelompok 2? Bagus ya. Oke. Jadi karena posternya sudah jadi, sekarang kita menempelkan posternya di depan. Siapa? Kesulitan yang dialami oleh anak-anak, apakah ada atau lancar-lancar aja atau gimana? Gambarnya susah. Kalau cuma apa kesulitannya? Ada, oke. Jadi nggak apa-apa ya, itu gambarnya sudah bagus-bagus semua, penjelasannya sudah lengkap. Nah, anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini kita belajar apa aja? Oke, Mbak Dani. Belajar tentang Ya. Oke, itu tentang kondisi alam. Terus apa lagi? Ya. Ya, Mbak Kiki. itu belajar ada macam-macam perubahan alam, abrasi, terus abrasi kayak gitu. Oke, terus apa lagi? Ada bencana alam, banjir, gempa, gunung meletus. Bagus, oke baik. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai perubahan kondisi alam akibat faktor alam. Baik. Ada bencana alam, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Kalau yang erosi ada apa saja? Abrasi, ekshalasi, dan depresi. Oke. Ibu mau tanya ke anak-anak selama pembelajaran tadi, kira-kira apa sih yang anak-anak rasakan? Senang, sedih, atau susah, gimana? Apa senangnya maksudnya? Gambar. Kalau senangnya? Tapi tadi sudah bahas semua, sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk mengukur kemampuan anak-anak, ibu punya soal evaluasi ya, bisa dikerjakan secara mandiri. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan, ayo dikerjakan sendiri. Semua wah cepat sekali, pintar-pintar sekarang dikumpulkan terus dahulu. Oke, terima kasih. Oke, nah karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sama mengenai perubahan kondisi alam, namun yang akibat faktor dari manusia. Silakan dibaca ya bukunya halaman 57. Berarti nanti sepulang dari rumah, jangan lupa kalian baca ya. Oke, Bu. Nah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, maka ibu minta teman-teman untuk memimpin doa. Tadi kan sudah berdoa, nanti pulangnya harus berdoa juga. Siapa yang memimpin doa? Belajar mulai. Sampai selesai. Terima kasih Mbak Yasmin. Terima kasih juga anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nanti